Halo guys, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri dan judul dari kelompok kami adalah Minat Literasi bagi Pelajar untuk Generasi Indonesia Emas 2025. 2045. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Azimar. Halo, perkenalkan nama saya Brataki Sairana, kelas 8 NIP lupa. Perkenalkan, nama saya Jingaresya Adinda dari kelas 12-8. Kenalkan, nama saya Cerah Fayani Purba. Kenalkan, nama saya Dwi Adinda. Hai guys, aku Nabila Zeta Aurelia. Aku Egi Pradewa. Jadi teman-teman, buku yang saya pilih adalah buku dari B.J. Habibie yang judulnya Guru Terbesar Saya Adalah Otak Saya, yang ditulis oleh penulis Indonesia yaitu Amin Ma'ruf. Alasan saya memilih buku ini berkaitan dengan Indonesia karena menceritakan sosok penting bangsa yaitu B.J. Habibie sendiri, tokoh yang berperan besar dalam perkembangan teknologi dan kemajuan negara. Sedikit riset tentang buku ini yaitu buku ini membahas perjalanan hidup dan pemikiran B.J. Habibie, terutama bagaimana ia menjadi otak dan ilmu pengetahuan sebagai guru terbesar dalam hidupnya. Dan buku ini berfokus dalam 4 hal, yaitu kedisiplinan dan kerja keras Habibie dalam belajar teknologi. Moral untuk generasi muda, seperti jangan takut bermimpi besar, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan jadilah pribadi yang bermanfaat untuk negara. Dan yang terakhir, buku ini sangat cocok untuk belajar karena mendorong sikap positif, semangat belajar, dan pola pikir maju, semua hal yang diperlukan menuju generasi emas 2004. Di balik setiap buku selalu ada dunia yang menunggu untuk dijelajahi. Salah satunya adalah kisah tentang seorang remaja bernama Rubiah, sang penjelajah dari tanah Bengkulu. Tentang seorang gadis bernama Rubiah yang secara tiba-tiba mengalami kejadian misterius. Kejadian yang sama persis dengan diceritakan oleh neneknya. Dongeng ini menyimpan rahasia tentang desa Mas Mambang di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Jadi, buku ini mengajak kita mengingat bahwa keberanian bukan hanya soal mengalahkan ketakutan, tetapi tentang melangkah meski kita tidak tahu apa yang ada di depan. Indonesia adalah negeri yang kaya, tapi kekayaan tersebut tidak selalu kembali kepada rakyat. Di balik gemerlap industri sawit, ada cerita pajak yang digelapkan. Dan disinilah tugas literasi bekerja. Dan melalui liputan mendalam, majalah Tempo membawa kita menelusuri jalan jutaan hektar perkebunan sawit yang seharusnya menjadi pemasukan negara, namun berubah menjadi celah gelap pajak. Potensi kehilangan lebih dari 40 triliun. Angka yang seharusnya dapat menjadi pendidikan, dapat menjadi kesehatan, dapat menjadi masa depan untuk bangsa kita, malah digelapkan untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Mari membaca lebih banyak untuk memahami lebih dalam dan mencintai Indonesia dengan cara paling sederhana, yaitu dengan membaca. Buku yang saya baca adalah buku Peduli Kemiskinan. Nah, buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Anang Solihin Wardan. Buku ini membahas berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, terutama ketika terjadinya kenaikan harga BBM dan perubahan kondisi ekonomi nasional. Nah, literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi memahami realitas, menumbuhkan empati, serta bergerak bersama untuk masa depan yang lebih setara. Buku Peduli Kemiskinan ini mengingatkan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Dan di balik wajah semua bangsa selalu ada cerita tentang bagaimana mereka hidup dengan segala keterbatasan yang ada. Dan melalui buku ini mengajak kita memahami bahwa kepedulian adalah jembatan menuju perubahan. Buku yang saya baca yaitu yang berjudul Runtuhnya Hindia Belanda. Penulisnya yaitu Dr. Ong Hoka. Buku ini membahas proses keruntuhan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, bukan hanya dari sisi militer, tetapi dari perspektif sosial, politik, dan dinamika internal Belanda sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang saat Belanda menyerah pada Jepang. Ong Hoka mengajak kita melihat lebih dalam bahwa keturunan kolonialisme tidak terjadi dalam semalam. Di tengah tekanan Perang Dunia Kedua, ekonomi yang melemah, dan munculnya tokoh-tokoh pergerakan Belanda kehilangan pijakan. Dan ketika Jepang masuk, babak kolonial pun resmi roboh. Runtuhnya Hindia Belanda bukan sekadar buka sejarah,
Ini adalah pengingat bahwa Indonesia berdiri karena perjuangan panjang, karena keyakinan bahwa bangsa ini pantas merdeka. Jadi kali ini saya akan membaca buku novel tentang Buya Hamka, sebuah novel biografi karya A. Fuadi, menghiaskan perjalanan hidup Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan pahlawan nasional Indonesia. Buku ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu melalui senjata, tetapi juga melalui pena dan pemikiran. Nilai utama dalam buku ini adalah semangat menuntut ilmu, keteguhan dalam prinsip, serta kemampuan memanfaatkan meski disakiti. Melalui kisah ini, kita diajak bahwa membaca buku bukan hanya kegiatan biasa, tetapi sebuah tindakan kecerdasan bangsa. Seperti pesan yang dapat kita ambil, membaca adalah perlawanan, menulis adalah perjuangan, dan ilmu adalah kemerdekaan sejati. Hai guys, namaku Nabila Zita Aurelia dan aku suka banget baca buku budaya. Salah satunya itu adalah buku Seni Budaya dan Warisan Indonesia. Kenapa? Karena dengan baca buku kayak gini, aku bisa tahu dan bisa mengenal budaya-budaya di Indonesia. Buku ini menjelaskan mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia, kayak budaya-budaya yang ada di setiap suku, terus ada tarian, makanan khas dari suatu budaya, dan kekayaan alam di Indonesia kayak gunung, danau, sungai, dan lautan yang ada di Indonesia. Jadi, kenapa kita harus sering membaca buku dan memiliki minat literasi yang tinggi? Karena dengan membaca banyak buku kita bisa memiliki banyak pengetahuan. Karena buku adalah jembatan dari ilmu. Maka dari itu, dari semua yang sudah dijelaskan oleh aku dan teman-temanku, kita bisa tahu bahwa sangat penting untuk memiliki minat literasi yang tinggi untuk bisa mencapai generasi emas Indonesia tahun 2045. Terima kasih.